Kembali lagi bersama kami di program Back to Campus bersama saya Lian Tabun. Pada hari ini saya berada di kampus UPN Jakarta untuk bincang-bincang bersama mahasiswa Fakultas Hukum UPN untuk membicarakan masalah cyberbullying, di mana masalah ini menjadi persoalan yang sangat perlu untuk dibicarakan, apalagi untuk kalangan mahasiswa pada saat ini. Pada saat ini saya sudah bersama Mas Raihan, Pak. Rehan. Nah, Mas Rehan, dari pandangan Mas Rehan sendiri untuk masalah cyberbullying ini, khususnya Fakultas Hukum, Abang melihatnya seperti apa? Jadi cyberbullying itu, Bang, ini saya olah dari dua kata dulu ya, Bang. Iya. Cyber dan bullying. Sebenarnya bullying itu udah ada dari sejak zaman Nabi Adam, bahkan sebelum itu sudah ada, Bang. Iya. Hewan-hewan itu sudah pasti ada pembulinya. Nah, dalam kata cyber itu sudah berarti ada perkembangan teknologi, Bang. Bullying itu pada intinya kan mencemarkan, menurunkan kodrat orang kan ya, Bang. Nah, dengan ada namanya kata cyberbullying, berarti ini dalam lingkup teknologi. Istilahnya kayak Instagram, Twitter, bahkan WhatsApp, Bang. Dan itu efeknya tuh lebih cepat gitu, Bang. Kayak lebih, karena kan gini, orang-orang zaman sekarang kan sering main HP. Saya sendiri, saya nggak akan bohong, saya sering main HP. Dan bahkan kalau misalkan lihat di Instagram nih, Bang, lihat nih, saya lihat di konten Instagram, ada konten yang emang saya udah pikir nih, ini udah pasti jadi target cyberbullying nih, Bang. Saya lihat komennya, wah udah, saya kecewa, Bang. Nah, permasalahannya gini, Bang, cyberbullying itu mengapa dia bisa bilang instan? Karena tadi orang-orang zaman sekarang sudah pasti sering pakai HP, nah kan. Terus belum lagi efeknya, Bang. Kita lihat sendiri deh, bullying secara offline pun efeknya tuh bisa dibilang sama aja kalau misalkan dengan cyberbullying. Bullying bisa bikin stres, bisa bikin bunuh diri bahkan. Dahsyat nggak itu, Bang? Saya belum lagi kalau misalkan, iya efeknya tuh, belum lagi kalau misalkan cyberbullying lebih instan lagi dan lebih cepat lagi ngefeknya, Bang. Lebih bahaya lagi. Apalagi remaja tuh emang lagi masa-masa pubertasnya kan. Entah yang pembuli itu nyocor mulut tuh kasar banget, kasar kali, Bang. Nah, belum lagi kalau misalkan korban bullyingnya itu lagi masa-masa pubertas itu bisa ngedown banget, kayak kena kata-kata yang emang ngena banget gitu, Bang. Nah, saya udah pernah baca waktu itu di riset gitu, bullying itu merupakan hasil dari parenting yang tidak bagus. Saya yakin pembuli itu pasti antara orang tuanya atau keluarganya lagi ada masalah. Mungkin bapaknya itu sering berkata yang tidak senonoh ke anaknya, terus anaknya memang butuh pelampiasan, jadi dia targetnya apa? Target yang orang-orang yang mungkin dia pikir tuh agak lemah dari dia. Misalkan saya dibully, saya pembuli nih, orang tua saya bermasalah sama saya dicaci maki lah, apalah. Jadi pelampiasan. Iya, jadi pelampiasan, Bang. Iya. Nah, permasalahannya, Bang, pembuli itu kalau misalkan nggak ada target, dia bosan sendiri. Mau ngapain dia, Bang? Gitu. Iya, iya. Jadi peran untuk menggunakan medsos yang bijak itu dari pandangan Anda sendiri seperti apa? Nah, gini, Bang. Ini saya bagi jadi dua perspektif ya, Bang. Perspektif pembuli dan perspektif korban. Perspektif pembulinya itu kalau misalkan dia pengen bijak, ini kayak saya samakan aja pembuli dengan pemakai internet yang seperti biasanya ya, Bang. Kita harus jaga mulut lah. Bayangkan kayak sama aja kayak saya lagi berbincang dengan Abang nih, Bang. Sosialisasi aja. Nah, kita misalkan saya ngomong sama Abang, saya harus jaga mulut dong. Saya harus menghormati Abang gitu kan. Sama aja dengan online. Jaga mulut, bukan jaga mulut lagi, Bang. Jaga tangan malah. Jaga tangan, jaga otak. Karena apa? Apalagi orang-orang di media sosial itu kan tertutup dari profile picture kan beda gitu kan. Bisa aja mukanya muka Justin Bieber lah atau siapa, tapi mulutnya nyocor kayak orang seperti biasa lah, Bang. Kasar kali itu, Bang. Jadi kalau peranan dari pemerintah sendiri untuk menyikapi persoalan ini gimana, Bang? Nah, menurut saya sendiri ya, Bang, Kominfo itu kalau dalam menangani cyberbullying itu cukup sih, Bang. Tapi saya bisa bilang agak kurang. Karena kemarin saya lihat di berita tuh banyak memblokir website-website yang memang nggak sesuai untuk mengurangi cyberbullying. Waktu itu ada polemik kalau nanti Twitter mau di-ban, mau diblokir. Permasalahannya
media sosial seperti Instagram, Twitter itu kan juga termasuk hak asasi kita sebagai warga negara untuk mengekspresikan apa namanya, mengekspresikan pendapat, Bang. Nah, nah permasalahan adalah dengan adanya hak mengekspresikan pendapat, terdapatlah adanya pembuli, Bang. Dengan begitu dia menggunakan haknya sebagai manusia, punya hak asasi manusia untuk mengeluarkan pendapatnya. Pendapatnya apa? Menurunkan kodrat orang. Nah, menurut saya sendiri, Bang, untuk menanggulangi masalah-masalah kayak gitu, jadi kan saya sering main game ya, Bang. Nah, jadi di game ini nih, misalkan saya ngebully orang nih, ada namanya memblokir akun saya, secara akun ya, Bang, memblokir secara akun dan memblokir secara device-nya, Bang. Nah, kalau memblokir secara akun, saya habis ngebully nih, diblokir akun saya, ya udah saya buat akun lagi, ya nggak, Bang? Kalau misalkan saya diblokir di secara device, secara HP misalkan, waduh, saya di-ban secara device, udah saya nggak bisa ngapa-ngapain, masa saya beli HP lagi, ya kan, Bang? Iya, iya, iya. Jadi akibat cyberbullying ini kan banyak kasus-kasus yang terjadi kan. Sebenarnya untuk membuat efek jera, hukuman yang pantas dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku ini apa sih, Bang? Nah, itu, Bang, saya sendiri pun juga agak gimana ya, agak sungkan dengan hukuman yang terdapat misalkan di pasal 433 KUHP yang baru itu, jeratan pidana untuk pelaku perundungan maupun online mau offline itu kalau nggak salah 4 tahun dan denda 10 juta. Menurut saya sendiri itu kurang. Bahkan mungkin beberapa narapidana yang memang udah di penjara pun masih aja melakukan itu. Iya kan? Saya juga nggak tahu efek jerahnya supaya mereka itu jerah itu apa. Nah, seperti yang saya tadi bilang tadi, em, untuk memberikan efek jerah kepada pelaku cyberbullying ini adalah memblokir secara device. Kalau blokir secara akun, dia nanti bakal buat akun lagi. Kalau Lagi gitu ya. iya, kalau misalkan blokir secara device, dia punya duit beli HP lagi, buku putar lagi. Belum lagi, seperti yang saya bilang tadi awal, Bang, pembuli itu harus ada target, Bang. Kalau nggak ada target, dia bosan. Mau ngapain dia di hidup ini? Ya nggak, Bang? Iya, Iya, benar-benar. iya, Bang. Jadi harapan dan keinginan Abang supaya pemerintah, masyarakat tidak tidak istilahnya mengetahui betul supaya kasus ini bisa sama-sama diselesaikan baik dan hukum pun bisa menjadi panglima di dalam persoalan ini. Pandangan Abang sendiri harapannya? Eh, saya kalau masyarakat saya bagi sendiri ya, Bang. Kalau untuk pemerintah saya rasa tuh pemerintah tuh harus memiliki disiplin yang kuat banget, Bang. Karena apa? Cyberbullying itu sudah pasti pelakunya lebih banyak, misalkan lebih banyak dari pembunuhan. Pasti kan? Karena saya bisa aja di cyberbullying. Teman-teman saya bisa aja di cyberbullying. Karena apa? Karena sangat mudah, Bang. Karena itu bentuknya kan online. Belum lagi semua orang hampir punya HP. HP itu udah jadi Mudah ya. udah jadi kebutuhan primer. Iya, bukan tersier lagi, Bang. Tersier paling tahun 2006 lah. Sekarang udah primer. Nah, harus didisiplinkan lagi, terutama dari hukum pidana yang baru yang tadi 433. Menurut saya itu kurang kalau dikasih penjara doang mah. Harus di-ban secara device, harus diblokir secara device. Nah, kalau untuk masyarakat, masyarakat ini eh, harus ditekankan lagi, Bang, keluarganya, Bang. Karena apa? Sampai yang tadi saya bilang tadi, pembuli itu pasti keluarganya bermasalah. Jadi keluarga-keluarga, semua keluarga, misalkan saya mau berkeluarga, abang mau berkeluarga, harus ada penyuluhan sendiri, Bang. Ajarkanlah anak-anakmu dengan baik gitu. Iya. Nah, saya punya pesan sendiri sih untuk para korban cyberbullying, boleh, Bang? Boleh. Nah, kalau misalkan Anda korban cyberbullying, kalau misalkan Anda punya aktivitas lain, matikanlah HP Anda. Matikanlah HP Anda. Dan ingat, para cyberbully itu mereka cuma menutupi diri dari profile picture dan keluarga mereka pasti bermasalah. Harus diingat itu. Itu aja, Bang. Ada lagi pesannya? Itu aja, Bang. Oke. Jadi demikian pembincangan kami pada hari ini di program Back to Campus. Kiranya apa yang dapat kami berikan pada hari ini bermanfaat bagi kalangan pendengar. Demikian, sampai jumpa di program selanjutnya.